Known as a city with its cool air and the highest tourism potential city in East Java, the city we will discuss in this episode also known for its famous delicious culinaries. Even one of its special dishes can be found everywhere through street vendors as well as well-known restaurants. Yeps, Malang, famous for its meatballs as a popular food for Indonesians. This dish is just perfect to be enjoyed with Malang cool atmosphere, so every tourist who visits here always takes the time to enjoy its legendary meatball stalls that is second to none. Do you want to know where's the most legendary Bakso Malang and the story behind it? This Bakso Malang food stall stands in a very different way, managed with a friendly attitude and full of hope for the people inside. We will review it for you only in Stories of Taste. Talk about the taste of the people of Malang cannot be separated from the role of the Chinese who have lived here since the 15th century. It marked by the existence of the Marguan village, which is located in the Gunung Kawi area and spreads throughout the Malang region. Then about 25 kilometers from the village of Marguan, there is also an Eng An Kiong temple around the intersections of Marta Dinata Street and Zainal Zaksi Street that has been established since 1825. Around the 80s, the area around the temple itself is indeed an old Chinatown area before the city of Malang was established. Then Chinatown shifted to the big market area. Until now, Chinese ethnicity still exists and blend with the local communities, peacefully without discrimination, and they live in harmony, safe and peaceful. Perkenalkan, nama saya Devan Firmansyah, usia 30 tahun dan kebetulan saya pengurus dari komunitas sejarah jelajah jejak Malang. Malang ini adalah daerah tertua di wilayah Jawa Timur. Jadi pada abad ke-8 tahun 760 Masehi di Malang ini berdiri Kerajaan Kanjuruan. Di tahun 1222 Ken Angrok mendirikan Kerajaan Tumapel atau Singasari di Malang. Nah, baru ketika masa penjajahan Belanda, 1767, Belanda menaklukkan kota Malang dan mendirikan perbentengan di sebelah Sungai Brantas, yang tempat yang kita kenal sekarang dengan nama Klojen. Dekade berikutnya, wilayah Batu memisahkan diri dari Kabupaten Malang, sehingga ketiga wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang itu disebut sebagai Malang Raya. Ketika pada masa Hindia Belanda, Malang ini adalah daerah perkebunan. Perkebunan, yaitu keperkebunan yang paling terkenal adalah kopi, tebu, teh, dan juga tembakau. Nah, saat itulah karena banyaknya wilayah perkebunan yang dibuka di wilayah Malang, maka etnis-etnis pendatang ini banyak yang migrasi ke sini. Nah, kebanyakan dari mereka itu adalah satu dari etnis Madura. Ada kampung dari etnis Arab. Nah, kita kenal namanya kampung Arab. Ada kampung Pecinan, yaitu dari etnis Chinese yang datang ke sini. Nah, mereka itu menempati di wilayah yang kita kenal sekarang dengan areal Pasar Besar. Secara administratif dia masuk di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Jadi untuk itu mereka mendirikan Kelenteng An Angkyong. Nah, Kelenteng An Angkyong ini pada dinamikanya, dia itu tidak hanya digunakan untuk peribadatan umat Konghucu, tapi juga ada peribadatan untuk, dalam istilah Chinese itu disebut Tridharma ya.
Jadi ada Konghucu, ada Taoisme, dan juga ada Buddha Mahayana. Nah, bentuk akulturasi antara budaya Chinese dengan pribumi ini cukup banyak ya. Salah satu yang paling menonjol dari akulturasi itu adalah tentu saja adalah budaya kuliner. Hampir kebanyakan kuliner di Malang itu terpengaruh budaya Chinese ya. Misalnya ada cui mie, mie pangsit itu jelas pengaruh budaya Chinese. Dan di Malang sendiri karena dia terkenal sebagai tempatnya bakso, jadi bakso ini juga adalah akulturasi dari budaya Chinese yang sekarang menjadi salah satu identitas kuliner di kota Malang ini. Along the development of Malang City, Chinese society shifts to areas close to big markets so that they can work as traders to improve economic conditions in Malang. They work as textile sellers, electronics to typical Chinese cuisine. One of the typical Chinese cuisine who entered Indonesia were meatballs. In Hokkien language, meatballs literally means ground beef. Then the Indonesians at that time were mostly Muslims. They then used beef, goat, chicken to buffalo as the main ingredients. Meatballs have grown to all corners of the country because it tastes delicious and suits the taste of the people of the Indonesian archipelago. The elements in a bowl of meatballs are also adapted to the location that includes Malang. Kalau bicara masalah kuliner di Malang, banyak migran pendatang di sini. Otomatis kota Malang itu disebut sebagai daerah melting pot, daerah percampuran kebudayaan, yang mana ini tentu berpengaruh pada cita rasa masyarakatnya. Nah, jadi orang Malang itu lebih suka yang soft, yang gurih ya. Jadi perpaduan antara manis dan asin. Ya. Masalah kuliner bakso ya, yang menjadi identitas pop culture kuliner di Malang. Sebetulnya yang memberi nama bakso Malang itu adalah media dan orang luar. Karena dulu kuliner bakso di Malang ini namanya itu adalah bakwan, bukan bakso. Ada perbedaan menonjol dengan bakso di daerah lain. Khas Malang itu adalah menggunakan siomay basah dan juga siomay goreng. Pada penggunaan mie-nya. Kalau bakso atau bakwan Malang ini, mie-nya itu dibentuk seperti lilitan benang, nah, bulatan. Nah, itu ciri khas. Kalau kita bandingkan dengan bakso Solo misalnya, atau bakso lain, mie-nya itu sudah dalam bentuk terburai, tapi kalau di Malang itu dibentuk bulatan. Historis sebagai bakso tertua di Malang, yang ikonik di Malang. Yang pertama ada bakso Kidul Pasar, ada bakso Pak Dukut ya, terus ada bakso Kota Cakman, dan yang paling terkenal adalah bakso Presiden di Rampal Celaket. Nah, ini salah satu yang ikonik karena letaknya dekat dengan rel sepur. Nah, kenapa dulu tempat ini disebut menjadi bakso Presiden? Karena bakso ini dulu berdiri di belakangnya bioskop atau teater Presiden. Waktu itu teater ini salah satu teater bioskop paling terkenal di Malang. Karena ramenya itu menarik banyak pedagang kaki lima untuk menjajakan dagangannya di belakang bioskop ini. On railroad side that is still active today, a legendary meatball stall stands simple but sturdy. Everyone who came here should be careful, but that never stopped them from coming back. This stall may not be fancy, but it is special because it is managed in a family way, even very close to employees and the people around it. We will get to know one of the managers of the President Meatball.
that since his childhood lived on the edge of railroad track, then asked to be a part of the legendary meatballs in Malang. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dani. Saya lahir di Malang, saat ini saya tinggal di Malang. Mulai saya membantu di sini itu awalnya dari pertemanan sama anak pemilik bakso ini. Kita berteman mulai kelas 1 SMP, terus kebetulan orang tua saya yang supplier daging. Awal mula saya bantu di sini karena berkecimpung di daging. Pikiran saya kalau warung ini rame, otomatis nanti daging saya juga rame. Detail-detail yang bantu fokus mulai tahun 2012. Kalau pendirinya sendiri namanya Haji Abdul Ghani Sugito, almarhum Abah Gito. Sejak berdirinya itu mulai 1977. Awal mula Abah Sugito mendirikan usaha bakso itu sebenarnya karena beliaunya awalnya ikut orang. Jadi yang mulai ngikut orang, yang mulai mikul, terus agak rame apa mulai dorong, terus lama itu apa jualan yang di depan situ. Yang saya paling ingat dari sosok Abah itu pengusaha yang ulet gitu loh. Selalu yang ditanamkan itu pasti keuletan kayak kemampuan gitu. Bahkan Abah itu dulu pernah berpesan kalau kamu ingin usaha, andalkan dulu kemampuanmu gitu loh. Jangan mengandalkan apa produkmu gitu loh. Ketika kemampuanmu bisa merubah dari produk yang tidak laku menjadi laku, di situ kamu akan mudah menjadi pengusaha sukses gitu. Untuk pemilik yang sekarang Bapak Rohman Haji itu anak kandung dari Abah Sugito, ya anak yang pertama gitu. Kalau bangunan bakso presiden sendiri dulu ngawalnya ya kayak yang magro, yang kayak bikin apa namanya kayak tenda gitu mungkin. Lama kelamaan mulai dibangun, dibenahi sampai yang ke utaranya itu. Yang utaranya itu mulai 2012 baru mulai dibangun. Kalau bakso presiden sendiri dulu itu sebenarnya penamaan dari kayak pelanggan. Awal mulanya dulu namanya bakso mana lagi. Karena pemuda di tahun 80-an sekian itu mungkin liburannya di depan sini. Depan sini ada bioskop presiden, yang di utara sana itu ada bioskop Irama. Di tahun 80-an itu mungkin pemuda zaman itu mungkin liburannya cuma trek-trekan. Jadi tahunya daerah sini itu daerah presiden sampai Irama, treknya karena itu. Mungkin anak-anak muda di zaman itu tahunya di daerah sini daerah presiden. Karena seringnya orang kayak bakso yang di presiden, nah, makanya dikasih nama bakso presiden itu. This presidential meatballs is very well known to locals, to tourists from other city. The presidential meatball menu is varied, start from prawn meatballs, regular meatballs, grilled meatballs, egg meatballs, mussel meatballs, and there are several other additional menus including dumplings, noodles, rice cake, liver, and tofu. This complete menu is what makes the President's Meatballs one of the pioneers of the most complete bakso Malang stalls in the city. Even though it has established for over 40 years old, President's Meatballs are still maintain the quality of taste and service. All meatballs sold are always fresh because they are made on the same day. They are also always friendly to customers as a form of their love and gratitude to Abah Sugito, who is always humble and share each other. Untuk mempopulerkan bakso presiden sendiri, sang owner mungkin kalau strategi khusus nggak ada ya. Yang pastinya cuma pesan beliau itu selalu berpesan dari awal itu selalu untuk menjaga mutu. Untuk populernya sendiri mungkin karena termasuk bakso tertua mungkin di Malang ya. Kalau untuk resep sendiri itu sebenarnya dulu dari sang owner, itu dari almarhum Abah yang mulai mengajarkan kepada putranya
Bapak Roman Haji. Waktu itu sang abah masih pakai takaran tangan untuk menakar kayak garam, kayak apa gitu. Kebetulan karena sang anak lebih besar, tangannya lebih panjang, Bah kalau sampean genggam satu genggam, mungkin asinnya pas. Tapi kalau saya genggam satu genggam pasti keasinan gitu loh. Karena tangan saya lebih gede gitu loh. Sejak saat itu timbullah inisiatif untuk ditimbang gitu loh. Jadi yang mulai kayak bawang, mulai kayak garam, mulai apa gitu, itu yang mulai ditimbang. Kalau suka duka mengelola warung sini sih, kebetulan karena saya hobi untuk masak, ngelola warung itu, alhamdulillah berjalannya itu saya selalu suka. Cuman dukanya itu ketika pas kemarin kena pandemi COVID, kita sempat tutup itu 2 minggu. Kalau bakso presiden, perbedaan sama bakso Malang, sebenarnya bakso presiden sendiri, kalau menurut saya, pencerminan dari bakso Malang. Gitu. Kalau ada lagi yang bakso yang mungkin luar Malang ya, itu baru beda. Kalau bakso Malang itu biasanya di aksesorisnya yang agak banyak. Gitu. Biasanya kayak bakso halus, bakso kasar, itu umum. Kalau bakso Malang itu biasanya banyak varian semacam kayak goreng, terus ada ati ampela, ada paru, ada ini biasanya itu orang-orang Malang yang suka kayak gitu. Kalau menunya sendiri di sini ya bakso halus, bakso kasar, terus kayak tahu, terus kayak beraneka macam gorengan gitu. Ada beberapa di sini kalau bakso bakarnya itu biasanya ada 2 macam. Ada yang bakso bakar halus sama bakso bakar kasar. Kalau yang menjadi pembeda dengan bakso-bakso lain yang ada di Malang sebenarnya kadang-kadang saya cocok itu kalau bumbu itu yang di awal tadi saya bilang kayak di gongso, ada yang bilang bumbu itu cocok saya itu harus direbus dulu sampai lunak, ada yang macam-macam kayak gitu aja mungkin yang menjadi pembeda itu. Kalau yang menjadi favorit, menu favorit biasanya di sini orang-orang pada nyoba bakso bakar. Kadang-kadang yang paling dicari itu biasanya bakso bakar yang kasar. This presidential meatball stalls provides 2 places to eat, outdoor dining and indoor dining. In general, visitors prefer to eat their chosen meatballs in an open space while watching the train passing by. Visitors here seems to be used to it. When they are busy eating their food, suddenly the whole floor began to shake and the sound of the train are getting louder. The sensation of eating on the edge of the train tracks is a challenge for the customers. As we can see, the railroad crossings are only guarded by 2 or 3 people who come from the residents around the stall. They usually double as parking attendants, manage the customers' vehicles to keep it neat and safe. Although for some people the location of the stall is enough to make their heart uneasy, but the deliciousness of these meatballs is beyond doubt. And even many celebrities and state officials have come here, proven by the pictures displayed on the walls as reminders that this presidential meatballs is the most favorite meatballs in the city of Malang. So the location of this meatball stall on the edge of the train tracks is considered a commonplace and not something scary. Nama saya Adestia, saya 33 tahun, dari Depok, Jawa Barat ya, Depok, Jawa Barat. 3-4 kali ini sudah ke bakso presiden ini. Taunya dari temen ya, kan terkenal juga kan bakso presiden itu, kalau ke Malang yang terkenal bakso presiden gitu. Tadi ini nyoba bakso bakalnya enak sih, bakso bakalnya enak. Ingin lihat kereta api, kebetulan ini juga sambil nunggu kereta api lewat. Jadi takut sih enggak sih, jadi malah ya ada ciri khasnya, malah jadi khusus kayak beda dengan tempat yang lain gitu. Untuk hari-hari yang ramai biasanya itu hari Jumat, Sabtu, sama Minggu. Biasanya apalagi kalau pas long weekend itu pasti insya Allah ramai lah. Kebetulan untuk cabang bakso presiden sendiri saat ini cuman ada di Malang.
satu ada di daerah Pulau Sari, itu adik yang anak nomor 3. Yang di daerah Pandaian itu anak nomor 2, sama yang di sini pusat anak nomor 1. Kebetulan untuk pengelolaan yang di cabang-cabang itu semua satu keluarga juga sama sini, cuman kita beda manajemen aja. Kalau dapurnya sama, semua satu masakan, semua langsung dari dapur sini. Kalau pegawai sendiri di sini totalnya kisaran keseluruhan sekitaran 40-an mungkin. Perkenalkan, nama saya Arif Cahyono, asal dari Ponorogo. Saya bekerja di sini udah 20 tahunan. Saya tinggal di mes, dapat fasilitas dari Bakso Presiden. Duka saya meninggalkan anak istri di Nganjuk. Kalau suka saya, temannya di sini ramah-ramah, enak, tempatnya nyaman, bosnya ramah, ada apa gitu di keringanan lah intinya itu. Saya nggak ada kepikiran untuk pindah dari sini karena dari kecil saya nyaman di sini. Perkenalkan, nama saya Kusnu Khotimah, umur 20 tahun, asal Kalipare, Malang. Saya bergabung di Bakso Presiden sejak tanggal 26 November 2021. Untuk saat ini saya tinggal di mes fasilitas Bakso Presiden. Suka dukanya meninggalkan keluarga. Sukanya saya dapat bisa mencari uang sendiri dan bisa jajan pakai uang sendiri. Alhamdulillah betah karena temannya baik-baik, juga saya anggap seperti saudara saya sendiri. Saya pernah berpikir untuk berpindah kerja karena kedua orang tua saya, biar dekat kedua orang tua saya. Untuk orang yang paling berjasa di sini untuk hidup saya, ya almarhum Abah sendiri. Karena dulu almarhum Abah selalu menanamkan bagaimana cara berusaha yang baik. Kalau untuk sosok Abah sama sosok Bapak Rohman sendiri, kebetulan menurut saya orangnya yang sosialnya yang tinggi untuk orang-orang sekitarnya. Itu yang salah satu juga yang menjadi saya betah membantu di sini. Bahkan saya dedikasikan kayak karir saya untuk mengabdi di sini. Untuk pencapaian goal terbesar saya lewat Bakso Presiden sendiri, alhamdulillah semua kebutuhan saya dari keluarga apapun semuanya sudah terpenuhi semua. Kalau harapan ke depan untuk Bakso Presiden sendiri, ya saya berharap Bakso Presiden selalu ada untuk semua gitu, untuk pengunjung juga, untuk yang membutuhkan Bakso Presiden. Karena Bakso Presiden ini menjadi salah satu dari bakso tertua di Malang, otomatis dia itu punya peluang yang lebih besar untuk bertahan daripada masih baru atau baru merintis usaha. Karena ini bakso yang arkais di Malang. Orang datang ke situ, beli ke situ, terutama dari generasi yang lama, yang dibeli itu adalah vibe kenangannya. Karena dia dulu makan di situ untuk menikmati bioskop. Nah, ciri khas ini yang harus dipertahankan. Karena mereka beli, seperti saya tadi katakan, untuk membeli vibe dari kenangan tersebut. Harapan kami untuk Bakso Presiden supaya tetap eksis ke depannya. Konsisten adalah kunci, dan konsisten itu adalah jalan ya untuk supaya tetap survive. Jadi rasa harus ditingkatkan, pelayanan, dan juga harus adaptif terhadap teknologi dan informasi. Agar generasi yang lebih muda daripada kami bisa merasakan vibe di tahun 70-80-an tersebut dan ketika kita makan di Bakso Presiden itu. Ya, terima kasih kepada Bapak Rohman. Saya terima kasih banget. Dari kecil di sini saya diasuh, dicukupi apa-apa. Terima kasih banget. Terima kasih untuk Bakso Presiden karena saya udah diperkerjakan di sini, dan terima kasih untuk Pak Rohman.
Untuk ucapan terima kasih saya buat Pak Presiden sendiri, saya bingung saya harus ngomong apa. Yang jelas saya dedikasikan karir saya, selama saya dibutuhkan di sini, saya akan selalu tetap di sini. A variety of Indonesian dishes not only presents a matter of quality, but also warm stories from the people around them. They stand just as strong and become the front troops to defend their place to fight for their dreams. This President's Meatball Stall is a warm place and a proof that fraternity can be formed with anyone. We are all equal in the eyes of God and have the same right for a better life. So if you come to Malang, I am sure you will definitely take time to visit the President's Meatball Stall with pride and joy for what they have achieved.